Tes. Oke, ini buat bab 10. Bab 10 itu lanjutan dari soal bab 7. Kita pakai file dari bab 7 ya. Ini wajib soalnya kita harus pakai yang case yang X ini, harus ada load pattern yang X sama kombinasi yang sampai 10 ini. Oke. Kita lihat dulu ketentuannya. R-nya itu 5,5. Ini dari SNI 1726. Terus I-nya faktor keutamaan gempa itu kalian bisa nyari di SNI 1726 ini. Nah, dia ada di ini faktor keutamaan gempa di tabel 4 SNI 1726 2019. Kita lihat lagi. Karena gua NIM ganjil, di sini kita pakai case yang NIM ganjil dulu. Ini kan rumah sakit ya. Rumah sakit kita cari. Nah, ini rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Nih, berarti dia kategori risikonya 4. Nah, terus kategori risiko 4 berarti faktor keutamaan gempanya 1,5. Berarti di sini buat I-nya itu sama dengan 1,5. Terus kalau buat yang NIM genap itu tuh restoran atau mall. Kita cari di sini restoran atau mall itu bisa, nah ini pusat perbelanjaan atau mall. Berarti dia masuk kategori 2. Kategori 2 itu faktor keutamaan gempanya itu 1. Berarti buat yang NIM genap itu I-nya sama dengan 1. Oke. Terus data respon spektrum dibangun di kota angka 9 NIM. NIM gua kan 75 ya. NIM gua 75. Berarti kita lihat di sini 7 itu Pandeglang, 5 itu tanah keras. Berarti kita akan analisis sebuah gedung rumah sakit di daerah Pandeglang dengan kondisi tanah keras. Oke. Kita buka tabsnya dulu. Nah, ini ya. Ini harus dari file bab 7. Kita save as dulu aja buat bab 8. Bikin folder baru. Buat bab 10. Sorry. Nah, ini udah semua. Udah di save as. Terus kita ke Google. Kita ke RSA Cipta Karya. RSA Cipta Karya. Nah, ini yang paling atas aja nih. Nah, kita buat nyari SS sama S1 sama waktunya, TL-nya. Nah, ini di sini jenis koordinatnya kita ganti nama kota. Tadi kan kita kotanya di Pandeglang ya. Berarti kita langsung cari di sini Pandeglang. Nah, ini ada tampilkan. Nah, yang kita tuh butuh data yang SS ini sama S1 sama TL. Nah, buat carinya, ini kan masih batuan ya kelasnya. Ini kita lihat lagi kelasnya. Kelas tanahnya itu tanah keras. Berarti kita ganti dulu ke kelas yang tanah keras. Tanah SC berarti. Nah ya, ini bisa di SS saja. Ini kita soalnya butuh data SS, S1, sama TL. Terus kita balik ke tabsnya lagi. Terus itu kita ke menu define, terus ke function, terus ke response spectrum. Nah ini kita add new function aja. Di sini function name-nya sesuaiin aja sama ini RS Pandeglang Tanah Keras. Berarti nama bangunan, lokasi, sama jenis tanahnya. Nah, SSS ini SSS1-nya kita lihat di Google tadi di RSA Cipta Karya, SS-nya itu 1,0080. Kita ketik aja 1,0080. Buat S1-nya itu 0,4788. Oke. Jadi 0,4788. Nah, terus long period transition-nya ini di TL, ini TL-nya di 20 detik. Nah, terus side class kita samain kayak tadi SC di tanah keras, ini berarti side class-nya SC. Berarti kita ganti ke C. Nah, gini ya. Terus kita klik OK aja. Oke.
Nah, habis itu kita ke menu define lagi, terus ke load case, terus ini yang linear static kita modify slash showcase. Nah, di sini linear statiknya kita ganti response spectrum. Nah, ini ada menu kayak gini nih ntar. Bisa kita add aja. Nah, ini tuh load name-nya tuh arah X. Terus yang U2 ini harus ganti U2, ini arah X, ini arah Y. Jadi fungsinya kita ganti arah pandeglang tanah keras dua-duanya buat arah X sama Y. Nah, dilihat ini scale vektornya tadi rumusnya itu 9,8 ini dikali 5,5 dibagi R per I. Berarti 9,8 dikali dalam kurung R per I. Coba dicek dulu, takut salah rumusnya. Nah ya, 9,81 kali I per R. Berarti kita tinggal ini aja, ini kan udah ada 9,8. Berarti tinggal kali faktor keutamaan gempanya itu tadi 1,5 dibagi koefisien ininya 5,5. Enter. Nah, 267 dari dapat 2674 buat arah X-nya, scale vektornya. Terus buat arah Y-nya itu 30% dari arah X. Berarti tinggal dikali aja 0,3 hasil dari ini di copy terus dikali 0,3. Nah, didapat segini. Habis itu kita klik OK. Habis itu kita klik menu define terus ke mesh source ini. Terus kita modify mesh source-nya. Di sini specify load patterns, ini di checklist. Terus kita tambahin beban depth 1, SDL itu 1, sama live itu 0,3. Jadi 0,3. Klik OK. Nah, kalau misalnya ada warning kayak gini, kita OK, yes saja. Habis itu klik OK. Habis itu kita bisa jadiin diafragma dulu. Kita CTRL-A, habis itu assign shell diafragma D1. Nah, dia bakal begini. Terus itu langsung bisa analyze, kita langsung analisis saja. Ininya full 3D, terus road case turannya, modalnya di do not run, habis itu kita run out. Nah, ini kan yang beban mati ya, ini kita ganti di form shape-nya ke combo 3. Sebenarnya bebas, ini terserah asisten mau mintanya yang combo berapa, kita case yang combo 3 coba. Nah, ini dia bakal begini ya, bisa begini juga tuh. Terus kita cek combo 9 coba. Nah, dia ada beda tipis sedikit lah. Terus buat reaksi peletakannya sama, pakainya combo 3 kan. Nah, itu ya tuh. Bisa di SS atau kalau kekecilan mungkin pakai ini bisa tuh. Langsung di SS saja. Habis itu kita lihat gaya-gayanya. Gaya-gaya yang bekerja, combo juga. Kita lihat gaya aksial. Ini field diagramnya. Tuh, gaya aksialnya. Terus kita lihat gaya geser. Ini begitu ya. Terus kita lihat momen. Nah, itu momennya, momen yang bekerjanya. Terus habis itu kita bisa cek apakah bangunan ini aman. Concrete plan design, start design / check. Nah, ini udah ungu semua ya. Ya, aman lah ya. Nah, terus ini kita diminta buat nampilin berat bangunan. Udah itu bakal kepake buat bab praksis bab 11 atau 12 gitu. Bab 12 atau 13 gitu. Caranya itu ke display, terus ke show tables, terus ke structure output. Ini yang analysis result, terus structure output, terus other output, terus ke table yang centers of mass and rigidity. Terus klik OK. Nah, ini buat berat bangunannya, totalnya ini nih, yang mass X,
yang cum X ini, kumulatif mass X, kumulatif mass Y. Atau sebenarnya kalau mau lihat yang realnya itu display, show tables, terus ke yang ini nih, other definition, habis itu ke mass data, terus mass, ini kita checklist semuanya aja. Kita lihat by story. Nah, ini buat berat bangunannya tuh, berat bangunan lantai atap, lantai 3, lantai 2, lantai 1, ya gitu. Lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Ini total by group, ini by story, ini by apartment. Makanya yang ini nih. Oke. Nah, itu buat bab 10.